Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Satria Nansah, di channel Sobat Satria. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi perkuliahan ke pertemuan ke-13 ya, di mata kuliah Public Speaking atau Komunikasi Publik dan Presentasi. Pada pertemuan ke-13 kali ini, saya akan membahas tentang teknik presentasi yang efektif ya. Baik, langsung saja kita mulai perkuliahan pada hari ini. Presentasi ya, bukan sekedar bicara, tapi juga ada tujuan yang ingin dicapai dari presentasi tadi ya. Kita semua sudah tahu apa itu presentasi ya, jadi tidak perlu lagi membahas tentang pengertian dari presentasi ya. Yang harus kita ketahui, presentasi ini sendiri bukan sekedar hanya berbicara, tapi juga ada tujuan yang ingin dicapai pada saat kita melakukan presentasi ya. Apa yang akan dicapai pada saat presentasi? Yang pertama adalah menyampaikan informasi ya, menyampaikan informasi kepada audiens terkait dengan materi yang kita bawakan pada saat presentasi. Kemudian presentasi juga bisa dikatakan bisa dilakukan dalam hal untuk melakukan penjualan ya. Jadi kita menyampaikan produk-produk yang akan kita tawarkan kepada audiens atau konsumen ya. Kemudian di presentasi juga kita harus meyakinkan pendengar, dalam hal ini audiens ya, meyakinkan pendengar terhadap informasi-informasi yang kita sampaikan itu, bahwa informasi yang kita bawakan tadi ya, atau materi yang kita bawakan itu benar-benar bermanfaat bagi pendengarnya ya. Kemudian presentasi juga dapat memberikan motivasi ya bagi pendengarnya. Setelah itu ya ada juga presentasi yang dapat menyampaikan ide ya. Jadi ide kita ya tentang satu hal itu kita bisa sampaikan pada saat presentasi kepada pendengar atau audiensnya ya. Nah, secara umum tujuan presentasi itu untuk memberikan informasi kepada audiens ya. Jadi untuk memberikan informasi kepada audiens terkait dengan materi atau ilmu-ilmu yang kita bawakan pada saat presentasi tadi. Kemudian selain informasi, kita juga dapat presentasi itu juga dapat bertujuan untuk membujuk dari audiens agar mengikuti saran yang kita sampaikan pada saat presentasi ya. Selanjutnya, bagaimana melakukannya secara efektif? Bagaimana langkah-langkahnya yang dilakukan untuk melaksanakan presentasi tadi secara efektif ya. Yang pertama, itu mengendalikan rasa takut. Seperti apa mengendalikan rasa takut? Itu takut berbicara di depan audiens itu bisa saja terjadi ya. Bahkan yang sudah biasa pun kerap masih merasakannya. Jadi tidak hanya dialami oleh orang-orang yang memang jarang berbicara di depan umum, tapi juga orang yang sudah seringkali berbicara di depan umum pun ya sewaktu-waktu bisa mengalami ketakutan atau rasa kurang percaya diri terhadap dirinya ketika dia berbicara di depan audiens ya. Itu kerap terjadi dan biasa terjadi ya. Nah, ganti fokus ya. Artinya apa? Artinya ketika kalian merasa tidak percaya diri atau rasa takut ketika kalian berhadapan dengan audiens ya, gantilah fokusnya ya. Jadi jangan biarkan diri kalian itu dikuasai oleh rasa takut, tapi
alihkan rasa itu ke apa, ke materi-materi yang sudah kalian pelajari ya. Jadi jangan biarkan rasa takut itu menguasai diri Anda. Kenapa? Karena kalau rasa takut itu sudah menguasai diri Anda, maka Anda akan sulit untuk berkonsentrasi terhadap materi yang akan dibawakan ya. Fokuslah pada yang pertama, audiens ya. Jadi audiensnya itu kalian ajak fokus dulu ya, dengan cara apa? Mungkin membakar semangatnya, mengembalikan konsentrasinya ya, dengan cara menyapa ya, kemudian dikasih humor-humor ringan ya, sebelum menyampaikan materi atau pantun dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan tujuan untuk mengakrabkan diri dulu ke audiens ya, sebelum kalian memberikan materi. Kemudian selanjutnya fokuslah kepada materi ya. Jadi materi yang kalian bawakan itu sebelumnya kalian pelajari terlebih dahulu, kalian kuasai terlebih dahulu, jangan sampai ketika nanti kalian membawakan materi tersebut terkesan kurangnya persiapan ya. Jadi benar-benar difokuskan dalam dalam penyusunan materi, dalam penentuan materi, penguasaan materi itu benar-benar Anda pelajari dengan baik. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu juga latihan ya. Latihan yang seperti apa? Latihan berbicara dulu ya. Perbanyak latihan, trial error ya. Bisa bicara di depan komputer seperti saya ini sekarang ini ya. Sebelum berbicara ke kalian, bicara dulu di depan komputer, bicara sendiri ya. Mengasah cara berbicara ya, kemudian bisa juga kalau misalnya kalian di rumah kalian itu ada sebuah cermin yang besar ya, kalian bisa berdiri di situ, menatap cermin ya, kemudian kalian melakukan latihan-latihan berbicara, latihan-latihan membawa materi presentasi tadi, sehingga yang tadinya terbata-bata dengan harapan dengan seiring waktu, dengan seringnya kalian latihan ya, maka kegagalan-kegagalan dalam berbicara tadi bisa dikurangi atau dihindari ya, karena seringnya kalian melakukan latihan. Kemudian selanjutnya itu memahami tujuan dari presentasi ya. Mengapa Anda melakukan presentasi? Apa yang ingin Anda capai dalam presentasi tadi? Itu harus dipahami dulu ya, sebelum kalian melakukan presentasi. Mengapa Anda melakukan presentasi? Kalau memang tujuannya adalah ingin membawakan satu materi ya, bisa itu materi tentang motivasi, bisa itu materi tentang perkuliahan ya, itu harus kalian pahami dulu kenapa presentasi itu perlu dilakukan ya. Nah, harapannya adalah setelah kalian mengetahui itu, jadi kalian tahu apa yang ingin kalian capai dari hasil dari presentasi tadi ya. Apa yang ingin kalian sampaikan ke audiens dari hasil yang dari presentasi yang kalian bawakan, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengenali audiensnya ya. Nah, ini penting ya. Ketika kalian melakukan presentasi sebelumnya itu juga kalian harus mengenali audiensnya ya. Siapa audiensnya? Kalau perkuliahan sudah jelas ya. Kalau misalnya kalian disuruh berpresentasi berarti audiensnya adalah rekan-rekan kalian sendiri, yaitu mahasiswa ya. Tapi kalau misalnya presentasinya itu berupa motivasi, berarti orang-orang yang umum ya, masyarakat umum yang menjadi audiensnya. Nah, ini penting untuk dikenali agar kalian dalam penyusunan materi tadi itu bisa menyesuaikan ya. Porsinya kalau kalian mau membawakannya di depan mahasiswa berarti porsinya adalah sesuai dengan kapasitas mahasiswanya itu ya. Mahasiswa juga kan beragam. Jadi kayak kayak ya, dalam hal ini ya saya contohkan misalnya mahasiswanya di bidang komputer, berarti presentasinya juga berkaitan dengan ilmu-ilmu komputer, dengan harapan kalau satu topiknya satu dengan audiensnya ya, satu background dengan audiensnya, maka
penyerapan dari materi tadi akan lebih mudah diterima oleh audiens ya. Kemudian selanjutnya ini ya, dalam tahap-tahap dalam langkah mengenali audiensnya ya. Siapa audiensnya ya? Kemudian apa tujuannya dalam pelaksanaan presentasi tadi ya. Nah, berapa umurnya? Umur audiens ini mempengaruhi dengan kenapa bisa dikatakan mempengaruhi? Karena eh, kita tidak mungkin berbicara topik untuk umur 25 tahun ya kepada anak-anak SMA ya. Kenapa tidak mungkin? Karena daya nalarnya dan mungkin juga pengetahuannya ya itu belum sampai ke sana ya. Sehingga kita harus menyesuaikan juga umurnya. Kita perlu mengetahui nih umurnya rentangnya rentang ke berapa ya. Rentang dari berapa ke berapa. Kemudian pengetahuan. Audiens ini juga kita harus mengetahui backgroundnya ya, background pengetahuannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan audiens misalkan masyarakat umum untuk mengetahui secara detail materi tentang pemrograman ya. Itu tidak akan kita bisa paksakan seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu audiens ini pengetahuannya, backgroundnya, basicnya seperti apa sehingga materi yang akan kita bawakan itu harus disesuaikan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sekiranya bisa diikuti oleh audiens ya. Nah, kemudian budaya. Budaya juga tidak kalah penting ya. Jadi kita harus tahu nih budaya dari audiens ini seperti apa. Contoh sederhananya ya, eh, ketika kita melakukan presentasi itu di jam-jam tertentu. Budayanya orang-orang ini seperti apa? Kalau misalnya membawakan materinya kita pada saat presentasi itu ke bagian jam yang sudah jam-jam siang ya. Budayanya biasanya seperti apa audiens ini ya. Kalau memang mereka terbiasa dengan mendengarkan materi sambil makan, ya silahkan kita persilahkan makan ya. Daripada mereka kita tahan tidak boleh makan, mereka menahan lapar sehingga mereka tidak konsen lagi terhadap materi yang kita sampaikan akan percuma ya. Jadi budaya-budaya yang seperti ini kita harus perhatikan juga ya. Jadi budaya dalam hal ini yang saya katakan adalah budaya audiensnya sendiri atau perilaku dari audiensnya sendiri ya. Bukan budaya yang seperti pada umumnya kayak adat istiadat dan lain sebagainya itu terlalu umum bagi saya ya. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah budaya kebiasaan dari audiensnya ini sendiri ya. Kalau misalnya dia mendengarkan dengan secara santai ya, boleh sambil mengonsumsi makanan ya silahkan ya. Kenapa kita harus larang? Terlebih kalau misalnya kita melakukan presentasi ini di acara-acara formal seperti workshop ya, pelatihan, seminar ya, itu biasanya kan dikasih makanan tuh ya, disiapkan oleh panitianya makanan, konsumsi dan lain sebagainya. Ya biarkan saja mereka mendengarkan sambil menikmati hidangan yang disediakan ya, seperti itu. Memahami audiens dengan baik itu dapat membantu Anda bersiap dan tampil lebih baik ya. Jadi memahami audiens ini juga penting ya. Karena apa? Karena dengan kita paham siapa audiens kita, itu dapat membantu kita tampil dengan lebih baik. Kita lebih pede ya. Karena apa? Karena ibaratnya itu sebelum kita berperang, kita tahu nih musuh kita. Siapa musuh kita, berapa kapasitasnya, berapa kekuatannya ya. Bagaimana taktiknya kita sudah kuasai semua. Jadi ketika kita tampil itu bisa lebih percaya diri lagi ya. Kemudian selanjutnya adalah persiapkan dengan matang. Apa yang harus dipersiapkan? Pertama, kumpulkan semua bahan presentasi Anda ya, dikumpulkan, silakan melakukan riset-riset ya untuk memperkaya keilmuan terhadap materi yang akan disampaikan. Buatlah struktur presentasi yang runut sehingga mudah dipahami oleh audiens ya. Nah, struktur presentasi yang runut seperti apa nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Desainlah alat bantu visual ya, yang simple tapi memikat. Nah, ini bisa digunakan juga tools-tools ya atau alat bantu yang seperti PowerPoint ya, mungkin animasi-animasi pendek ya, yang tujuannya adalah untuk memikat ya, untuk memikat audiens
untuk menarik, konsentrasi dari audiens sehingga dapat mengikuti, materi-materi yang kita sampaikan pada saat presentasi dengan, konsentrasi ya, dengan penuh konsentrasi ya. Tapi ingat, harus dibuat dengan simpel, tapi juga tidak mengurangi rasa, ketertarikan dari audiens tadi ya, terhadap materi yang akan kita sampaikan. Selanjutnya adalah latihan ya. Banyak latihan bisa meningkatkan percaya diri. Percaya atau tidak ya, kalau kalian mengikuti, channel saya ya, dari pertama kali saya membuat video sampai saat ini ya, kalian bisa mengikuti, eee, perkembangan diri saya dalam berbicara ya. Yang tadinya awalnya saya masih terbata-bata dan saat ini pun mungkin masih terdengar terbata-bata ya, cuman mungkin sedikit lebih berkurang dibanding yang sebelumnya. Nah, itu juga tidak lepas dari latihan-latihan yang saya lakukan ya, untuk meningkatkan rasa percaya diri saya ketika saya tampil di depan umum atau ketika saya membuat satu konten ini ya. Nah, itu juga bisa kalian terapkan di rumah ya. Perbanyak latihan, perbanyak tampil di depan umum meskipun itu hanya seruang lingkup, rekan-rekan Anda mahasiswa ya, tapi itu sudah cukuplah untuk mengasah kemampuan berbicara Anda di depan umum ya. Sehingga nanti ketika kalian ditunjuk untuk memberikan satu presentasi ya, membawakan satu materi, kalian sudah terbiasa dan sudah memiliki beberapa pengalaman untuk, membangun rasa percaya diri ya. Apa yang perlu dilatih pada saat, ingin melakukan public speaking atau, dalam hal ini presentasi ya, yang pertama postur. Postur ini seperti apa? Postur ini dari kalian berbusana ya, harus disesuaikan, busana yang sopan, rapi, dan bersih ya. Kemudian, posisi duduk atau posisi berdiri kalian ya, itu harus tegap, jangan letoy, jangan, kurang semangat. Jadi terlihat semangat, terlihat berwibawa ya, itu dari postur tubuh kalian. Kemudian selanjutnya gestur. Gestur ini seperti apa? Ketika kalian membawakan materinya ya, disesuaikan dengan gerak badan, dengan, istilahnya itu kemarin materi yang sudah kita bahas sebelumnya, bahasa nonverbal ya, itu bisa diterapkan di kategori gestur ini ya. Kemudian suara, nih yang tidak kalah penting dari gestur dan postur itu adalah suara. Suara ini kalian harus latih ya Nak ya. Latihnya seperti apa? Ketika kalian membawakan satu materi, itu kan kalian sudah bisa memahami nih, ini harus diberikan penekanan ketika membawakannya, ini harus nadanya tinggi, ini harus nadanya rendah, dan ini harus kita ulang-ulang ya, berulang kali ya. Itu harus dilatih sedemikian rupa, sesering mungkin sehingga kalian, nanti bisa dengan gampang, dengan mudah, dengan lancar dalam berbicara ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah timing. Timing ini artinya apa? Kita harus bisa membaca waktu, ya. Waktunya berhenti, waktunya jeda, waktunya tertawa, ya. Ketika audiens kalian itu, masih terbawa suasana untuk ketawa, jangan dulu memberikan materi yang lain. Stop, eee, selesaikan dulu mereka, berikan waktu mereka untuk tertawa, ketika mereka sudah selesai tertawanya baru dilanjutkan lagi untuk memberikan materi ya. Jadi timing, waktunya itu harus diperhatikan ya dalam, eee, membawakan sebuah presentasi. Ini juga harus dilatih ya. Kalau tidak dilatih kita akan tidak paham nih waktunya yang pas itu kayak gimana ya. Mau memberikan juk-juk, atau humor-humor ringan itu di waktu yang seperti apa ya, mau melempar pertanyaan itu waktunya harus tepat ya, seperti itu. Itu harus dilatih secara terus-menerus ya. Selanjutnya ada alat bantu visual ya. Nah, alat bantu visual ini kenapa harus dilatih? Ya, seiring waktu berjalan, semakin banyak presentasi yang kalian lakukan haruslah ya dibantu dengan alat bantu visual dalam presentasi. Contohnya tadi PowerPoint ya. Nah, saya yakin ketika kalian, sudah sering melakukan presentasi, ya,
itu kalian akan dengan terbiasanya menggunakan alat bantu PowerPoint tadi ya, baik itu menggunakannya maupun mendesainnya ya. Nah, kalau kalian bingung bagaimana mendesain PowerPoint yang baik untuk presentasi, itu sudah banyak sekali ya di Google, di internet itu sudah banyak sekali disediakan template-template yang menarik ya, yang unik, yang ikonik yang bisa kalian gunakan untuk sebagai alat bantu visual dalam membuat slide presentasi ya. Selanjutnya, sampaikan dengan antusias. Jadi menyampaikan materi presentasi itu disampaikan dengan antusias, jangan letoy ya. Jika Anda harus antusias, dahulu jika mengharapkan audiens mendengarkan dengan antusias. Jadi sebelum kalian dapat feedback yang baik, kalian harus tempatkan diri kalian itu ke mode optimal ya. Mode optimal seperti apa? Mode optimal yang saya maksudkan di sini adalah kalian harus terlihat energik dulu di depan audiensnya sebelum mengajak audiens itu energik bersama ya. Bisa dengan cara melakukan perkenalan. Pada saat perkenalan awal itu kalian bakar dulu semangatnya, sapa dia dengan penuh semangat, penuh keyakinan ya. Kemudian diajak bercanda dulu dengan penuh semangat, barulah kalian mulai membawakan materinya ya. Nah, harapannya adalah audiens ini bisa tertarik dan bisa mengikuti materi yang kalian sampaikan dengan antusias, dengan semangat yang menggebu-gebu ya, seperti itu ya. Sekali lagi, presentasi yang efektif itu yang pertama adalah mengendalikan rasa takut. Nah, bagaimana caranya mengendalikan rasa takut? Itu pertama dari persiapannya. Persiapannya matangin dulu ya, materi-materinya itu dimatengin dulu ya, dikuasai benar-benar di tahap persiapannya, materinya ya, kemudian referensinya diperkaya ya. Nah, setelah itu selesai dan dirasa cukup, masuk lagi ke latihan ya. Latihan ini lakukan berulang-ulang sehingga kalian merasa percaya diri ya ketika akan tampil di depan umum. Nah, kemudian setelah itu pahami tujuan dari apa yang kalian ingin sampaikan. Apa tujuan dari presentasi yang kalian lakukan itu dipahami dulu ya, sehingga nanti dengan kalian memahami tujuan presentasi yang kalian lakukan, itu kalian bisa mengarahkan dengan baik audiens tadi ya. Kemudian kenali audiensnya ya, tadi ada beberapa tahap di slide sebelumnya, itu untuk mengenali audiens dan pentingnya mengenali audiens ya, sehingga itu juga berguna untuk kalian dalam mengendalikan presentasi yang kalian bawakan, kemudian menguasai audiens ya, menguasai panggung ya, kemudian juga dapat mempermudah kalian dalam mendelivery informasi tadi ya. Karena apa? Karena kalian sudah kenal nih siapa audiensnya, umurnya berapa, kemudian pengetahuannya seperti apa, kemudian budayanya audiens ini tadi seperti apa, itu sudah kalian kenali sebelum kalian melakukan presentasi ya. Kemudian sampaikan secara antusias. Nah, di sini semangatnya harus dibangun ya sebelum melakukan presentasi. Jadi jangan terlihat letoy, jangan terlihat males, jangan terlihat kurang bergairah, tapi terlihatlah seperti kalian memiliki semangat yang bergejolak ya, yang bergelora untuk memaparkan satu materi tersebut, untuk membawakan materi tersebut ya. Sehingga dengan harapannya adalah semangat yang kalian miliki itu dapat ditularkan kepada audiensnya dalam mengikuti materi yang kalian sampaikan di presentasi ya. Baik, terima kasih ya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Poin pentingnya ya di presentasi efektif adalah kendalikan rasa takut, persiapan yang lebih matang ya, kemudian latihan,
pahami tujuan, kenali audiens, kemudian sampaikan secara antusias ya di depan audiensnya ya. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-13 kali ini ya. Sekali lagi terima kasih, semoga ini bermanfaat ya. Apabila memang masih ada yang belum paham tentang presentasi efektif, bisa berdiskusi dengan saya di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Baik, itu saja yang bisa saya bawakan materinya pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.